Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Kami dari studio TPNU Kota Medan dapat menyapa para pemirsa dimanapun berada di hari yang berkah, di bulan berkah ini, yaitu di bulan Ramadan, di dalam program yang sudah kita tayangkan dalam sebulan ini, yaitu Muzakarah Online yang kita khususkan pada bulan Ramadan ini. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah, serta solawat beriring salam selalu kita sanjung tinggikan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada, tentunya di studio TPNU Kota Medan telah hadir narasumber kita pada kesempatan ini yang sama-sama kita sudah mengenal dan merupakan dai, ustadz dan juga akademis yang kita kenal di Sumatera Utara khususnya. Mari kita sapa Al-Ustadz Dr. Haji Sokon Saragi MAG. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alamin. Para pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun berada, kita sama-sama sudah mengenal Al-Ustadz, di mana Al-Ustadz kita juga aktif di dalam lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PWNU Sumatera Utara, pernah menjabat sebagai ketua LDNU ya Ustadz? Iya. Dan juga tentunya sekarang aktif sebagai Dewan Ulama Tarikat Indonesia Sumatera Utara. Baik para pemirsa sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada, tentunya kajian kita pada program ini sangat menarik. Ada satu topik yang akan kita bahas, yang mana topik ini selalu menjadi perbincangan ketika bulan Ramadan tiba. Yaitu topik kita pada kesempatan ini adalah hukum zakat fitrah dan dalil-dalil di dalamnya. Tentunya untuk membahas daripada topik yang sudah kita angkat pada kesempatan ini, kami harapkan kepada para pemirsa untuk tetap menyimak sampai dengan tuntas agar tidak kehilangan informasi yang disampaikan. Untuk mengambil berkah dan juga kita sambut pemaparan materi dari Al-Ustadz, kepada Ustadz kami mohon penjelasannya Ustadz terkait dengan hukum zakat fitrah dan dalil-dalil di dalamnya Ustadz. Kami persilahkan Ustadz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa qad atamma alaina ni'matahu wa radiya lana islam dina. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyi salatan wa salama wa ala jami'i ashabihi allazina yajtahiduna liiqamatil islami dina amma ba'. Terima kasih kepada Ustadz pemandu acara. Terima kasih kepada pengurus PCNU Kota Medan, sahabat pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Tentu layak dan pantas kita lebih dulu melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terus berkenannya Ia memberikan kita kesehatan, kesempatan, terutama membangunkan kita di waktu sahur, sehingga kita dapat menunaikan ibadah
baik sholat fardu subuh maupun ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang dianjurkan di bulan suci Ramadan penuh berkah ini. Berikutnya perlu juga kita melafazkan sholawat dan juga salam tentu ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Beliau ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai penuntun dan membawa pedoman, yaitu agama Islam, untuk menuntun kita ke jalan yang benar dan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pemirsa TVNU Medan dimanapun berada, yang saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah dirahmati pula dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu topik menarik yang diantarkan tadi oleh pembawa dan pemandu acara kita adalah tentang hukum zakat fitrah dan dalil-dalilnya dalam Islam. Mengapa hal ini penting? Karena memang zakat itu adalah rukun Islam. Dari 5 rukun Islam tadi, 1 diantaranya adalah zakat. Dengan demikian berdirinya Islam bila rukunnya lengkap sempurna, diyakini, dipelajari dan diamalkan. Islam tak sempurna bila salah satunya tidak mengerti atau tidak dipahami, tidak diamalkan. Dan untuk itu kita semua yang mencintai Islam, meyakini Islam, tetap rindu kepada kajian-kajian mendalam tentang ajaran Islam, khususnya tentang rukun Islam, dan spesifik lagi tentang zakat, khususnya lagi zakat fitrah. Zakat fitrah ini selalu juga diartikan dengan sodakoh hari raya. Sodakoh itu juga bermakna zakat, karena dia dilakukan pada hari raya disebut sodakoh hari raya. Namun istilah syariatnya disebut dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Di samping zakat fitrah ini memang ada satu lagi zakat, namanya zakat mal atau zakat harta, yang jatuh temponya tidak harus pada bulan Ramadan atau di malam hari raya Idul Fitri seperti zakat fitrah. Jatuh tempo pembayaran dari zakat mal atau zakat harta itu terpulang dari saat dia menyimpan atau menabung atau tanggal dimulainya tabungan tadi, dan 1 tahun berikutnya berakhir di bulan atau di tanggal berapa, saat itulah dia diwajibkan membayar zakat harta atau zakat mal. Khusus tentang zakat fitrah yang diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijrah ini, yang sama juga dengan difardukannya ibadah puasa, ini khusus hanya 1 kali setahun dan hanya pada bulan suci Ramadan dilakukan. Artinya zakat fitrah ini tidak dikenal dilakukan pada bulan Sa'ban, atau tidak ada juga orang bayar zakat fitrah pada bulan Syawal. Tapi dia khusus ibadah dilakukan pada bulan Ramadan, lebih terkhusus lagi itu pada malam hari raya Idul Fitri
sesudah terbenamnya matahari akhir Ramadan sebelum selesai dilaksanakannya sholat sunat Idul Fitri. Tentang dalil-dalil dari ibadah zakat fitrah ini tentu saja yaitu berakar dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran beberapa ayat yang terkait dengan zakat ini ada di dalam surah Al-Baqarah, ada juga dalam surah At-Taubah. Dalam surah Al-Baqarah itu ada disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Dirikan kamulah sholat dan tunaikanlah zakat. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku, artinya supaya dilakukan sholat berjamaah. Pada ayat itu tentu itu perintah mendirikan sholat dan perintah menunaikan zakat. Pada surah Taubah juga ada disebutkan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, dari mereka itu. Tutahhirhum untuk membersihkan, wa tuzakkihim dan untuk mensucikan diri mereka. Ada lagi ayat tentang asnaf zakat, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin dan seterusnya, yaitu kelompok 8 asnaf yang menjadi sasaran pemberian atau distribusi zakat tadi, seperti kelompok fakir, kelompok miskin, kelompok alim, ada orang-orang yang berhutang, pemmerdekaan hamba, fisabilillah. Namun tentang zakat fitrah ini itu khusus hanya untuk 2 kelompok, yaitu kelompok fakir dan miskin. Sedangkan pembayaran zakat harta tadi itu arahnya kepada 8 kelompok. Namun untuk zakat fitrah itu khusus untuk orang-orang fakir dan miskin, bagaimana membebaskan mereka, bagaimana memuliakan mereka, menyayangi mereka, menghormati mereka pada saat hari raya, sehingga tidak ada lagi di antara mereka yang harus bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan pada hari raya tersebut. Dan dengan demikian umat Islam menunaikan zakat fitrah ini untuk memuliakan, menanggulangi, membantu, menolong saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, umat Islam khususnya yang berada pada situasi sulit secara ekonomi, yaitu mereka disebut dengan fakir dan miskin. Tentu fakir itu adalah kelompok yang paling sulit karena fakir didefinisikan adalah orang yang dia dapat hasil dari kerjanya dan itu pun hampir tidak cukup. Bila pun itu cukup, itu dia mungkin juga mengutang lagi untuk kebutuhan hidup. Sedangkan miskin itu orang yang kalaupun dia bekerja berusaha dapat hasil, itu hanya sekedar untuk kehidupannya. Kalaupun mungkin berlebih, tidaklah berlebih-lebihan, tidak banyak. Mungkin juga bisa kurang. Jadi fakir dan miskin ini adalah kelompok yang memang harus diperhatikan, harus dilindungi, harus disayangi, dan itulah kita sebagai orang-orang Islam yang berpuasa menunjukkan keberpihakan kita kepada mereka. Bahkan sebetulnya kalau di negara kita ini itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu masih ada dituliskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian negara dalam hal ini pemerintah berdaulat itu bertanggung jawab untuk mendata, melindungi.
Dan dengan demikian adanya rukun Islam bagi kita yang muslim, kita sudah membela negara. Dalam arti kita menjaga negara, merawat negara, ikut serta kita memproses keberlangsungan negara ini menuju adil dan makmur. Mengapa? Karena bila dijumlahkan yang 200 juta lebih kurang muslim di Indonesia bayar zakat fitrah, itu kalau misalnya 2,5 kilo saja kali 200 juta, kita pasti akan bisa mengatakan berapa ribu ton sudah beras terkumpul setiap setahun yang kita sumbangkan kepada rakyat Indonesia, kepada fakir miskin yang ada di Indonesia. Berarti kita peduli kepada bangsa Indonesia, cinta kita kepada bangsa Indonesia. Maka Islam dan juga NU itu mendeklarasikan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air, bela fakir miskin dengan menunaikan zakat fitrah bagian dari iman. Memang zakat fitrah itu hanya kerjaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tak beriman yang tentunya mengatakan ngapain dikasih kepada orang-orang malas, orang-orang miskin. Tidak perlu diberikan bantuan. Tapi iman kita kepada Allah yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini lambang kita beragama Islam, lambang kita bersilaturahim, solidaritas sosial kita, dan lambang kita membela tanah air dan negara kita. Demikian ini pengantar sebelum kita berdiskusi dengan Ustadz ini secara lebih jelas lagi. Ya, Ustadz. Nah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas pembukaan daripada muzakarah kita pada kesempatan ini. Mungkin ada satu pertanyaan Ustadz tentang zakat ini tadi. Mungkin perlu dipertegas kepada kaum muslimin, khususnya pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada yang semoga Allah rahmati. Dan mungkin ini sebagai penutup juga daripada muzakarah kita ini, penekanan khusus kepada kita, anjuran agar tidak melupakan zakat dan juga mungkin lebih pada fadilah daripada zakat tadi. Walaupun tadi sudah kita dengarkan beberapa fadilah yang sudah disebutkan oleh Al-Ustadz kita. Mungkin itu sebagai penutup juga nanti kami mohonkan kepada Ustadz. Terima kasih, tafadhol Ustadz. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ini memang penting. Ada gejala di kalangan generasi muda. Kita tanyakan di beberapa kelas perkuliahan, siapakah yang membayar zakat fitrah saudara-saudara tahun yang lalu? Para mahasiswa itu mengatakan ayah saya, Pak. Mahasiswa di kelas berikutnya mengatakan ayah saya, Pak. Mahasiswa berikutnya mengatakan ayah saya, Pak. Kelas itu ada 6 kelas. 6 kelas, Ustaz. Dengan demikian, kalau rukun Islam itu 5, dia berarti melaksanakan rukun Islam itu sholat, syahadat, sholat, puasa saja. Zakat enggak, dan haji juga tidak. Berarti tinggal 3 rukun Islam. Mestinya rukun Islam ini harus bisa dijawab, itu 5 rukun Islam, dan 5 dilaksanakan. Tidak boleh dikurangi. Nah, sebab itu, zakat ini walaupun dia kepada orang tua, orang sakit, anak-anak, dewasa, merdeka dan hamba, kata Nabi, wajib. Tapi tentu harus maksimal dilakukan penyerahannya oleh umat Islam yang sudah balik. Jadi siapa saja yang sudah balik seperti mahasiswa itu ke depan, mahasiswa, pemuda dan remaja, tidak lagi dibayarkan oleh ayah, tapi duitnya saja dipinta dari ayah. Maka kitalah sebagai generasi muda membelikan duit tadi kepada beras, kita bungkus, kemudian sudah kita bungkus, maka kita tanya ayah atau ibu kita,
di mana ini diserahkan. Bisa saja diserahkan kepada amil yang ada di masjid-masjid, pengumpul panitia, pengumpul dan pendistribusi zakat fitrah, tapi bisa saja diserahkan juga langsung kepada anggota keluarga kerabat yang fakir dan miskin dan yang diketahui. Dengan demikian diantarlah semestinya oleh generasi muda tadi langsung di tahap pertama itu gunanya adalah untuk memberdayakan agama di sektor atau di segmen kehidupan remaja dan pemuda tadi, sehingga mereka lebih berdaya, lebih cinta, lebih paham tentang agama. Yang kedua, untuk memperkuat hubungan silaturahim, kepedulian generasi muda kita kepada fakir miskin. Sekarang itu terlihat ketika kita membicarakan generasi muda, kita lihat ramai sekali kafe-kafe, ya kan? Iya, betul Ustaz. Dibuka dengan jamaahnya yang berduyun-duyun, tetapi masjid juga semakin sepi. Tapi bahkan juga banyak yang tidak peduli dengan pembayaran zakat fitrah tadi di bulan Ramadan. Jadi kita ingin ini betul-betul didalami oleh generasi Nabi Muhammad ini, umat Nabi Muhammad ini yang sudah baligh. Kita minta saja dari ayah duitnya, kita belikan berasnya, lalu kita antar, baik diantar ke masjid, ke panitia, maupun bila dia mau mengantar kepada saudara miskin. Nah, disitulah kesempatan generasi muda bertemu langsung dengan wajah saudara-saudara yang miskin, dan terbangunlah simpati dan empati, solidaritas kecintaan itu juga bisa menjadi lebih kuat. Tidak saja mungkin orang yang membayarkan zakat fitrah itu menyerahkan beras, tapi mungkin juga dia juga sudah punya keinginan lagi untuk memberikan yang lainnya, seperti makanan-makanan yang lain, seperti pakaian, atau seperti juga uang sebagai sodako, atau juga memberikan solusi lapangan kerja misalnya yang dia mengerti ada di sana tempat kerja, dan ini membuka kekuatan ittihad kita bagi umat Islam, khususnya bagi masyarakat Islam Medan, Sumatera Utara, dan Indonesia. Jadi pesan kita untuk mendapatkan hikmah barokah dari penunaian zakat fitrah ini, khususnya di kalangan mahasiswa, remaja, dan generasi muda kita, mari kita bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, para wali, kita percayakan kepada anak-anak kita tuntun anak-anak kita berikan uang zakat itu kepada anak kita minta mereka sendiri yang membeli dan membungkusnya, maka mereka juga yang memegangnya. Mudah-mudahan dengan mereka pegang, itulah makanan dia sebetulnya, sarapan pagi, makan siang, makan malam dia pegang, akan terasa dia memberikan itu langsung. Ada nanti akadnya, serah terimanya di sana, maka dia akan lebih merasa Islam menjadi masuk ke dalam dirinya, menjadi sebuah kekuatan. Demikian Ustadz penjelasannya yang bisa saya tambahkan. Baik Ustadz, subhanallah. Para pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita dengarkan pemaparan materi dari Al-Ustadz dan tentunya penjelasan tambahan dan pesan penutup daripada apa yang menjadi tema muzakarah kita pada kesempatan ini. Tentunya kita harus mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz kita dengan membiasakan kepada khususnya generasi muda untuk menunaikan zakatnya sendiri, akan menimbulkan empati dan solidaritas, serta menimbulkan dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Mungkin banyak lagi ilmu yang kita dapatkan dari Al-Ustadz yang sudah disampaikan pada kesempatan ini. Tentunya sahabat TVNU Kota Medan dimanapun berada, pada kesempatan ini juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Al-Ustadz Allah berikan kesehatan dan juga umur yang panjang agar nantinya dapat dan lebih banyak ilmu yang bisa kita gali dari Al-Ustadz. Amin Allah. Doa kami sekali lagi semoga Al-Ustadz lancar menjalani segala aktivitas, dan ucapan terima kasih kami atas kehadiran di studio TVNU Kota Medan. Amin Allah. Sahabat TVNU Kota Medan dimanapun berada yang kami banggakan, tidak terasa kita telah berakhir dan berada pada sesi terakhir daripada muzakarah ini. Tentunya tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh kru yang bertugas, dan
kami tidak bosan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa, dan kami mohonkan agar tayangan dakwah ini dapat disebarluaskan kepada sanak saudara famili kita, agar dakwah ini sampai menyebar kepada seluruhnya dan mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari studio TPNU Kota Medan. Atas perhatian dan juga kerjasama daripada seluruh tim yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup muzakarah online ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Barokah Ustaz, semoga sehat-sehat. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.